Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Trias. Pingin bikin roti yang lembut tapi nggak ada mixer dan males banget capek-capek ulenin adonan pakai tangan sampai frustasi karena adonan nggak kalis-kalis? Ini dia jawabannya. Kali ini saya akan share resep roti sobe ala Jepang yang biasa disebut Japanese soba. Nah, ini kita bisa lihat lembut banget Japanese bun ini, sama seperti Japanese cake yang juga terkenal dengan kelembutannya. Rasa dari roti ini tuh tawar karena itu saya isi dengan pastry cream strawberry susu itu yang rasanya milky banget, serta wangi segarnya strawberry menurut saya itu hidupkan suasana, perpaduan yang sempurna. Yuk nggak pakai lama, silahkan menonton hingga akhir karena saya akan jelaskan secara step by step pada setiap langkahnya. Bahan-bahan yang digunakan ada 250 gram tepung terigu protein tinggi, saya pakai cakra kembar. Lalu 1 butir telur, ini bisa diganti dengan 2 butir kuning telur. Total cairannya sekitar 50 ml ya. 35 gram gula, ini bisa ditambah kalau rasanya ingin lebih manis. 100 ml air dan 2 sendok makan susu bubuk. Ini kalau menurut saya rasa susu bubuk itu lebih milky dan strong ketimbang UHT ya. Lanjut ke cara pembuatannya. Langkah pertama kita larutkan si gulanya dulu. Hal ini penting banget karena kita nggak pakai tenaga tangan dan mesin untuk ngadonnya ya teman-teman. Nah, jika ada pertanyaan kenapa kok pakai air, kok nggak langsung susu AHT aja? Hal ini karena kita butuh kandungan air untuk pembentukan gluten yang bertanggung jawab sama kekalisan adonan. Jadi air dan tepung itu kalau bekerja sama dalam waktu tertentu itu dapat membentuk gluten. Nah, jika sudah larut seperti ini kita bisa mulai masukkan susu bubuknya. Aduk-aduk-aduk. Lanjut kita masukkan juga telurnya. Kita kocok dulu agar nanti nggak susah waktu dilarutin ya. Nah, setelah bahan cairannya siap, kita bisa masukkan tepung ke dalam wadah. Lanjut kita campurkan cairan sama tepung. Kita bisa masukkan sedikit demi sedikit dulu biar nggak susah. Mau langsung masuk juga nggak masalah, kita aduk aja. Tujuannya sampai merata, jadi nggak ada tepung yang masih kelihatan putih-putihnya gitu ya teman-teman. Nah, metode ini itu dinamakan autolisis, di mana air dan tepung itu bekerja sama membentuk gluten secara alamiah yang membuat adonan kalis tanpa bantuan alat, termasuk kekuatan tangan. Nah, jika masih terlihat putih-putih seperti ini, kita bisa tambahin air. Itu tandanya dia masih kurang cairannya ya. Nah, pakai sendok aja kita tambah 3-4 sendok. Nggak perlu banyak-banyak ya. Yang penting semua adonan sudah rata seperti ini. Lanjut kita tutup, istirahatkan adonan minimal 6 jam dan maksimal 10 jam. Lanjut kita bisa siapkan bahan duanya. Di sini saya ada 50 gram mentega, saya pakai Holman, setengah sendok teh garam, 3 gram ragi atau setara dengan 1,5 sendok teh dan 2 sendok makan susu kental manis. Nah, ini setelah diistirahatkan selama 6 jam, kita lihat apakah dia sudah kalis. Nah, ciri-cirinya tuh ketika ditarik elastis, nggak mudah patah, dan ketika dilebarkan seperti ini itu membentuk lapisan tipis. Lanjut kita masukkan raginya. Kita larutin dulu dengan sedikit air biar nanti pas dicampur itu nggak susah. Lalu kita masukkan bahan sisanya, mulai dari susu kental manis, garam, dan mentega. Kita uleni hingga tercampur.
Nah, ini tujuan nguleninya kita bukan buat kalis ya, karena pada dasarnya dia udah kalis. Nah, ini kita hanya supaya bahannya itu tercampur. Nggak usah panik kalau dia itu lembek. Nah, ini sepertinya kelembekan, saya tambahin sekitar 1 sendok makan. Kita ulenin kurang lebih selama 5 menit agar semua bahan tercampur. Nah, ini sudah mau 5 menit tapi kok masih lembek banget. Ini saya tambahin sekitar 1 sendok makan. Nah, langsung ngeset seperti ini. Nah, kita bisa melihat masih tetap kalis dan semua bahan tercampur kan pada dasarnya, karena pada dasarnya dia itu sudah kalis ya. Ini biar agar tercampur aja. Setelah itu kita diamkan lagi adonan selama kurang lebih 1 jam. Nah, ini setelah 1 jam, nah dia mengembang 2 kali lipat karena yang ini sudah dikasih ragi ya teman-teman. Nah, kita kempesin adonan. Kita akan membaginya menjadi 4 dan kita kasih warna ya. Ini kalau warna sesuai selera aja. Lalu kita ratakan, tekniknya bisa kayak nyuci baju seperti ini. Nah, kalau sudah rata, nah ini kalau teman-teman itu merasa adonannya lembek seperti ini, jangan khawatir. Kita kasih sejumput aja tepung terigu, lalu kita ratakan. Karena pada dasarnya dia tuh roti yang lembut ya, makanya lembek banget adonannya. Lalu setiap warna itu kita bagi menjadi 4. Tuh, dipegang aja itu lemes banget adonannya ini ya. Jangan terlalu banyak ngasih tepung ya teman-teman, karena ini sudah takarannya. Tadi untuk penambahannya itu 2 sendok makan. Nah, ini yang kuning kita bagi lagi menjadi 4. Jangan lupa menutup adonan yang selainnya ya teman-teman, supaya kelembapannya itu terjaga. Nah, ini kalau sudah dibagi-bagi, baru kita bulat-bulatkan seperti ini supaya nanti mengembangnya itu merata. Nah, pada sesi ini gerak tangan kita tuh kalau bisa lebih cepat lagi, karena supaya roti yang itu udah dibentuk duluan itu nggak mengembang duluan. Jadi mengembangnya bisa rata, bisa sama gitu ya. Nah, setelah itu kita tutup adonan kurang lebih selama 1 jam. Lanjut kita akan bikin pastry krim stroberi susunya. Masukkan 350 ml air, lalu 40 gram gula, ...40 gram susu bubuk full cream atau 1 saset, ini saya semuakan ya. Lalu kita aduk-aduk. Lalu di tempat lain kita campurkan 1 butir kuning telur dengan 30 gram maizena. Nah, kalau susah kita langsung masukkan larutan susu gula tadi. Nah, ini kalau tepung sama kuning telurnya langsung dimasukkan begitu aja, jadinya akan gumpal dan telurnya langsung matang. Nah, kalau sudah larut kita saring supaya nggak ada yang bergerindil dan soft jadinya ya, lebih creamy. Lanjut kita aduk-aduk sampai dia tuh agak ngeset ya teman-teman. Nah, setelah sudah agak matang, kita masukkan 1 sendok makan margarin. Nah, ini rasanya enak banget, milky, gurih. Lanjut pasta stroberi secukupnya. Nah, ini masih kelihatan agak encer, tapi kalau dia sudah dingin dia tuh akan ngeset ya. Nah, ini masih encer seperti ini. Pastikan sampai mendidih ya teman-teman, agar dia lebih tahan lama. Nah, ini setelah 1 jam kita lihat, wow, cantik kan teman-teman ya.
Kita olesin dengan air atau bisa pakai air susu juga bisa, supaya dia itu lembab. Lalu kita taburi dengan tepung ya. Ini bukan gula halus tapi tepung. Kalau gula nanti jadinya dia gosong ya pas di oven. Lanjut kita panggang adonan di suhu 150 derajat dengan api atas bawah selama 25 menit. Nah, ini kita pakai api kecil karena biar warnanya itu nggak berubah. Jadi untuk menjaga biar warnanya itu tetap bagus. Tapi kalau yang teman-teman pingin yang warnanya itu coklat semua, ya nggak masalah, agak digedein sedikit. Waktunya tentunya nanti setelah digedein ya agak dikurangin ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, Japanese soft bun ini lembut banget, enak, cocok banget untuk anak-anak. Rasa rotinya ini cenderung tawar. Kalau teman-teman lebih berasa agak manis, bisa ditambahin takaran gulanya. Nah, ini teknik mengisinya, kita lubangin pinggirnya, jangan bawahnya ya, karena nanti bleber tumpah-tumpah kan nggak enak. Lalu kita isi lewat samping, tentunya yang tengah tanpa isi ya ini nantinya, atau kita isi lewat bawahnya juga nggak masalah. Kita lihat tuh, lembut banget kan teman-teman. Jangan lupa setelah dia dingin langsung kita masukkan ke dalam plastik bakery agar kelembapannya terjaga. Oke, terima kasih menonton hingga akhir. Selamat mencoba, semoga bermanfaat untuk menghadirkan camilan buat keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.